Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan wawancara tentang pengambilan eh, ini ya pengambilan dilema etika di sekolah atau dalam keputusan yang di sekolah atau dilema dalam kasus-kasus etika atau bujuk moral yang ada di sekolah. Nah, di sini saya Dimas Teguh Mono, CGP Angkatan 10 akan mewawancarai seorang kepala sekolah senior yang sangat berpengalaman nih, Pak Tengku Andrijal dari SDN 115 Grui. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Dimas. Oh iya, selamat siang. Oke, ini saya mau bertanya-tanya ya Pak. Iya, siap. Oke, yang pertama, selama ini Bapak bagaimana cara mengidentifikasi antara bujuk moral atau dilema etika itu Pak Andi? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Dimas telah melaksanakan beberapa rangkaian pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik pada saat selesainya nanti. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi terkait masalah etika moral ataupun dilema etika ya. Itu yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya, Mas. Itu Pak, yang pertama kita identifikasi masalahnya. Apa masalahnya yang sering terjadi di sekolah? Nah, salah satu contoh misalnya terkait peserta didik, ya kan? Nah, kalau terkait peserta didik, kita cari tahu dulu, yaitu kita panggil dulu orang tuanya, kemudian kita cari dulu akar permasalahannya, karena ini simalakama, Pak. Ya, simalakama. Salah kita memberi keputusan, maka akan berimbas hal yang tidak baik terhadap peserta didik itu sendiri. Nah, hal yang paling buruk yang sering terjadi, bahkan yang kita alami di lapangan, itu kena psikis mental siswa itu sendiri. Apabila kita memutuskan suatu perkara yang tidak bersifat adil, ya kan? Nah, ini yang problem yang terjadi di lapangan. Nah, kalau di saya sendiri, itu saya yang pertama mencari solusinya itu dari berbagai sumber. Berbagai sumber, baik itu dari tenaga pendidik, wali murid, bahkan pengawas, lingkungan sekolah. Kemudian saya melihat lagi subjeknya apa, peserta didik kah, guru kah. Nah, dari situ saya melakukan musyawarah bersama. Saya panggil seluruhnya ke sekolah, kemudian kita duduk, kita pecahkan masalah itu. Dan intinya, kalau itu terkait masalah peserta didik, itu peserta didik itu kalau bisa jangan dirugikan. Itu karena terkait masa depannya ke depan. Kalau itu permasalahannya besar, Pak Dimas. Kalau permasalahannya kecil, ya paling kita putuskan secara bersama-sama. Begitu Pak Dimas. Contohnya apa Pak? Mungkin yang pernah Bapak rasakan selama ini tentang kasus dilema etika ya, tentang peserta didik yang pernah Bapak, ada kasus apa nih yang pernah Bapak temui, dan kebijakan apa nih yang kira-kira membedakan antara kasus benar lawan benar ini Pak? Kalau yang sering ini saya alami atau pernah saya alami itu terkait masalah sidang kenaikan kelas. Ya, kalau dulu kan masih ada sidang kenaikan kelas. Nah, di situ problemnya kita ketika siswa itu sudah mendapatkan penilaian dari guru, dalam hal ini wali kelas dia, kemudian ditambah dengan guru bidang studi, yang barangkali menurut pendapat mereka itu tidak layak dinaikkan. Ya kan? Tapi semua itu kan keputusan di kepala sekolah itu sendiri. Layak atau tidaknya dia naik kelas. Nah, disinilah letak problemnya Pak Dimas. Terkait masalah masa depan anak. Kalau kita ngambil keputusan itu secara sepihak, artinya kita mendengar saran daripada wali kelas itu sendiri, misalnya sarannya meninggalkan kelas anak itu, nah ini dampaknya besar Pak Dimas. Dampaknya besar kepada masa depan anak itu sendiri. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak mendengarkan guru itu juga nanti dikira kita tidak ini ya kan, tidak kooperatif ataupun tidak bermusyawarah, karena mereka yang didik kan selama ini di sekolah. Nah, ini yang sering terjadi, tapi saya
berprinsip bahwasanya masa depan siswa ini masih panjang, ya kan? Di tangan kita lah. Kalau seandainya saya putuskan hal itu buruk bagi dia, maka saya khawatir siswa itu bisa-bisa putus di tengah jalan. Nah, siapa yang disalahkan ketika dia tidak melanjutkan sekolah misalnya kan? Nah, artinya kita juga nanti yang salah dan bahkan mungkin menyesal di kemudian hari. Ini yang barangkali, dan saya tetap saya menghargai pendapat guru, tapi di sisi lain ini kepentingan siswa. Artinya kepentingan siswa itu lebih penting daripada segalanya terkait masalah masa depannya. Begitu Pak Dimas, karena kan ya intinya pendidikan kan berpihak kepada murid. Jadi ya namanya sekolah dasar, ya kan, kenakalan dan sebagainya itu sudah barang pasti namanya anak SD. Cuma bagaimana kita mengimbanginya saja gitu Pak Dimas. Terus di sini Pak Andi, tentang tadi ya murid tentang nilai kenaikan kelas itu, yang untuk dasar Pak Andi untuk mengambil kebijakan itu ambil di mana Pak, ketika ada dilema etika seperti itu Pak? Saya lihat dulu konteks permasalahannya itu apa Pak Dimas. Yang tadi itu yang Ya, konteks ini murid atau tenaga pendidik. Nah, kalau tenaga pendidik artinya kita kumpul, kita cari akar permasalahannya, kemudian kita cari solusinya. Artinya tidak ada yang dirugikan. Begitu juga dengan siswa, peserta didik. Kita lihat dulu konteksnya apa. Kalau itu konteksnya biasa, maka itu kan bisa diselesaikan di tempat. Tidak perlu harus ada musyawarah ataupun karena sifatnya biasa namanya kenakalan. Tapi kalau konteksnya besar, kemudian itu berpengaruh terhadap lingkungan, bahkan mungkin viral dan menjadi pusat perhatian orang, maka itu perlu perhatian khusus dari kita. Dan semua orang akan dilibatkan dalam hal ini, tidak hanya dari kalangan guru dan kepala sekolah saja, bahkan mungkin wali murid, pengawas, kalau perlu termasuk dinas pendidikan kan kita undang. Artinya permasalahan itu jangan sampai membesar, kemudian jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, terkait hal itu ya, kecuali itu permasalahannya di ranah hukum, Pak ya. Nah, kalau ranah hukum itu beda konteks ya. Itu sudah ada yang ngaturnya dan kita pun tidak bisa kan. Tapi mungkin pertimbangan dari kita bisa, cuma kalau untuk memutuskan kalau di segi ranah hukum ya itu di luar konteks kita. Seperti itu Pak Dimas, mengedepankan subjeknya apa dulu, kemudian musyawarah itu yang paling penting. Baik, Pak Andi, berarti musyawarah ya. Ya. Yang diobrolkan bagaimana skala kasusnya ya. Ya, kalau kecil atau besar kan, begitu. Terus dalam di sekolah Bapak ya, pernah nggak tentang apa sih tantangan ketika apakah ada penolakan dari siswa atau dari murid atau kurang tua siswa, misalnya tentang penolakan tentang kebijakan tentang dilema yang pernah Bapak ambil, terus ada pro kontra di situ Pak Andi? Ya itu sudah barang pasti Pak Dimas ya. Segala sesuatu yang kita alami di sekolah itu kan ada yang senang, ada yang tidak senang, itu sudah barang pasti. Pro kontra itu sudah jadi sehari-hari. Cuma bagaimana kita menginisiasinya kan. Salah satu contoh ketika ada penolakan seperti itu ya kita panggil. Kita duduk bersama, apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang menjadi problemnya. Nah, kemudian kita saring informasi, kita cari tahu sumbernya, kemudian apa akar permasalahannya. Kita panggil orangnya juga, ya kan. Kalau itu terkait masalah siswa, artinya kan wali murid harus dilibatkan. Karena pendidikan, setahu saya pendidikan yang paling utama itu kan di keluarga. Yang tahu seluk-beluk murid itu kan keluarganya sendiri, salah satu orang tuanya. Nah, mereka kita libatkan gitu. Jadi kita tidak bisa langsung ngambil keputusan di sekolah terus langsung tanpa musyawarah dengan keluarga, nanti ujung-ujungnya kita yang jadi sasaran tembaknya gitu. Jadi intinya kalau bagi saya setiap ada permasalahan di sekolah ataupun ada penolakan, saya bermusyawarah dulu Pak Dimas. Musyawarah dulu, kemudian saya panggil duduk bersama. Nah, jadi apapun nanti hasilnya, kalau itu terbaik buat sekolah saya laksanakan gitu loh. Ya artinya kita selaku kepala sekolah kan pasti ingin sekolah kita yang terbaik, itu sudah lumrah, sudah hukum alam. Tapi kan
tidak semua kebijakan yang kita laksanakan di sekolah itu kan semua orang akan mendukungnya. Tapi bagaimana cara kita menjaga kondisi lingkungan yang nyaman, ya kan, yang damai, dan itu akan berimbas terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Seperti itu Pak Dimas. Jadi tidak mengesampingkan ego kita gitu. Berarti ini ya, ketika ada masalah, berarti lihat dulu Ya, masalahnya, lihat dilihat dulu dulu masalahnya, masalahnya. apakah bisa diselesaikan hari itu, Iya, apakah membutuhkan banyak orang ya, istilahnya banyak banyak orang, orang. semuanya kita berkoordinasi dulu sama Iya, siapa, iya. dengan siapa-siapa. Terus dari faktor-faktor selama ini, adakah nggak yang kira-kira mempermudah ketika dirasa itu sulit, mempermudah Bapak mengambil keputusannya itu? Pasti ada ya, karena kita itu kan tidak berdiri sendiri Pak Dimas, ya kan? Kita satuan kerja, punya guru, punya tenaga administrasi dan sebagainya. Nah, yang menjadi hal yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu adalah dukungan bersama. Dukungan bersama, kemudian komitmen bersama, ya kan? Kayak contoh misalnya dukungan bersama, artinya semua guru, tenaga pendidik, bahkan pengawas dan wali murid itu merasa memiliki sekolah itu. Nah, kalau di hati mereka sudah memiliki, saya rasa segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu yang saya alami ya Pak ya di sekolah. Rasa memilikinya itu ada, rasa tanggung jawabnya itu semua memiliki. Jadi bukan hanya oh ini semua harus kepala sekolah, tidak gitu kan. Jadi ibarat kata sekolah ini milik bersama, tanggung jawab bersama. Cuma paling ya kepala sekolah ini kan memutuskan, tapi kan hasil keputusan itu kan hasil musyawarah, hasil keputusan bersama. Tidak bisa kita berdiri sendiri tanpa dukungan daripada rekan-rekan, baik teman sejawat, baik guru, baik pengawas, baik dinas pendidikan maupun wali murid. Itu yang saya lakukan sekarang dan sampai hari ini alhamdulillah lancar dan kondusif, Pak Dimas. Baik, berarti dari visi misi bersama ya. Iya. Visi misi bersama ketika orang tua, siswa, komite dan sekolah bisa satu, Duduk nanti, bareng. itu bisa mempermudah kita Bisa ya, bermudah dalam mengambil keputusan. Karena tidak ada prinsipnya gini Pak Dimas, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama. Itu tanda kuncinya Pak Dimas. Dan kesampingkan ego dulu. Ego, misalnya ego kita pimpinan itu kesampingkan dulu. Asal itu terbaik buat sekolah, ya nggak masalah kita bersama gitu kan. Gitu. Ini sangat banyak belajar ya saya dari kepala sekolah senior, dari Pak Andi. Ternyata dalam pemutusan kasus-kasus dilema etika kita bisa melihat pertama dari visi misinya tadi, penyamaan persepsi, dan dilihat dulu kasusnya bagaimana. Terus dalam dilema etika ini bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Oke nih Pak Andi, yang terakhir nih, kira-kira pelajaran apa nih Pak yang kira pernah Bapak ambil atau diambil ketika menangani keputusan yang dilema etika itu Pak Adi? Pelajaran yang berharga ya, yang sering kita alami di lapangan itu memutuskan suatu perkara yang barangkali di semua sisi itu benar Pak Dimas ya. Kita harus memilih. Nah inilah tantangannya, memilih ini antara yang baik tapi yang terbaik kan, tanpa merugikan orang lain kan gitu konsepnya. Nah ini yang pengalaman ini juga pernah saya lakukan, dan juga saya sering melihat ataupun sering menanyakan kepada senior yang sudah berpengalaman kan, dan juga kita terapkan di satuan kerja. Artinya seperti saya katakan tadi di pertanyaan sebelumnya, semua itu bisa diselesaikan. Yang terpenting kita duduk bersama, apalagi terkait urusan siswa peserta didik. Nah kan karena konteks pembelajarannya untuk saat ini yaitu kan pendidikan berpihak pada murid ya Pak Dimas ya, setahu saya ya. Jadi murid itu tidak boleh dirugikan siswa. Nah, kalau kita tidak duduk bersama, bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu kan. Tidak ada masalah yang berat kalau kita duduk bersama, pasti insya Allah bisa kita
putuskan atau bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Intinya rasa memiliki ini dulu Pak Dimas, rasa memiliki warga satuan pendidikan itu harus ada. Jadi sekolah ini milik bersama, bukan milik kepala sekolah. Ini yang harus kita tanamkan di lingkungan sekolah kita, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di sekolah kita itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab kepala sekolah semata. Kemudian kebaikan yang dihasilkan dari apa yang kita buat di sekolah itu juga bukan kebaikan bukan untuk kepala sekolah saja, tapi kebaikan untuk seluruh warga sekolah. Jadi artinya manfaatnya mereka dapat, ya kan? Nah, itu dari kebaikan yang sudah kita lakukan di sekolah itu sendiri. Itu Pak Dimas. Baik, terima kasih ya Pak Andi untuk wawancara hari ini. Secara garis besar kita akan simpulkan bahwa isinya semua permasalahan bisa diselesaikan kalau Nah, kita ya, duduk bersama. Ya, siap. Semuanya kita sekolah tidak berdiri sendiri, Nah, kita ada lingkungan, ada keluarga, ada ya. pun di sekolah semua. Kalau sinergi bersama dengan visi misi yang sama, Nah, insya Allah nanti akan menjadikan pembelajaran yang lebih baik berpusat pada peserta didik. Terima kasih terima Pak kasih. Andi tentang Ya, wawancaranya. sukses. Sukses selalu. Ini rekan sejawat ini. Oke. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari MTS Al-Falah Krui. Yang ini untuk tugas kita tentang dilema etika. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Teguh Purnomo dari SMPN 1 Atap 4 Krui. Perkenalkan dulu, saat ini Bapak siapa? Eko Purwoto. Sekolahnya di mana? SMA Dari MTS Al-Falah Krui. Nah, beliau adalah kepala sekolah dari MTS Al-Falah Krui. Hari ini saya mau melakukan wawancara ya Pak. Yang pertama adalah bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi ketika ada kasus dilema moral atau dilema etika Pak. Dilema etika. Ya, baik Pak Dimas. Terima kasih kesempatannya. Jadi untuk dilema etika ini ya kita kadang sering ya kita jumpai di sekolah. Ada beberapa kasus yang emang harus memilih di antara dua yang baik ya, yang kita yang jelas harus pilih yang terbaik. Ya, yang pertama ya kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Jadi setelah kita identifikasi baru kita bisa mengambil keputusan bahwa mana yang dampak mana yang paling negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa. Berarti kita pilih yang paling banyak positifnya dibanding negatifnya. Mungkin seperti itu. Jadi ini ya, identifikasi dulu ya, identifikasi apakah itu kasusnya masuk dilema etika atau dilema moral dan banyak condong mana yang positif ya. Yang kedua, kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus yang mengandung nilai kebajikan. Nah, sama-sama benar kebajikan itu. Oh iya, sama-sama benar ya, hampir sama ya. Yang penting ya kita identifikasi dulu. Ketika sama-sama benar dan sama-sama emang bisa kita ambil keputusannya ya kita bisa ambil yang terbaik lah gitu ya, yang terbaik daripada yang baik, seperti itu Pak Dimas. Oke, selanjutnya kira-kira pakai prosedur nggak Pak, atau langsung langsung ditindak atau pakai prosedur apa Pak kira-kira dalam penanganan tersebut Pak? Ya kita tidak bisa ini juga ya, bisa mengambil keputusan secara harus secara cepat, tapi ya kita harus identifikasi, terus kita bisa komunikasikan juga dengan rekan-rekan guru yang lain, mana kira-kira yang bisa kita ambil, keputusan mana yang kita bisa ambil, gitu Pak. Berarti ini ya, yang efektif dalam pengambilan keputusannya juga melalui ini ya, pendapat dari dewan-dewan guru ya. Iya, seperti itu.
Oke, yang selanjutnya, kira-kira pernah belum pengambilan keputusan ini bertentangan dengan dilema etika dengan hati nurani Bapak misalnya? Iya, ya terkadang di beberapa kasus pernah juga Pak, karena ya kita tidak memungkiri bahwa kadang keputusan kita ambil emang kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, namun ya, ketika peraturan sudah kita terapkan ya itu yang bisa kita ambil keputusannya seperti itu. Kita mengikuti apa regulasi yang ada gitu. Regulasi yang ada di sekolah seperti apa, misalnya ada aturan, walaupun itu bertentangan ya kita ambil sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Berarti ini ya sesuai dengan visi misi ya. Iya, Aturan kesepakatan kelas yang sudah ada tetap kita mempertimbangkan itu ya. iya. Oke, selanjutnya kira-kira ada kasus dilema etika kalau Bapak itu diselesaikan hari itu atau bisa hari-hari selanjutnya, Pak? Tergantung kasusnya Pak. Kalau emang kasusnya itu mendesak harus diselesaikan dengan cepat ya kita coba selesaikan dengan cepat. Namun kalau emang apa bisa memerlukan pertimbangan yang lebih matang ya bisa diselesaikan mungkin dengan tadi secara ini kita apa mendengar pendapat dari guru-guru yang lain atau teman sejawat yang lain. Oh iya, Pak. Gitu. Sejauh ini kira-kira siapa Pak yang biasanya membantu Bapak dalam berpendapat atau menemukan masalah ketika dilema etika itu, Pak? Ya, sejauh ini ya alhamdulillah banyak sih yang berperan ketika kita ada masalah-masalah, terutama waka ya, wakil kepala sekolah itu sangat berperan terhadap keputusan-keputusan yang biasa kita ambil seperti itu. Oke, yang terakhir nih Pak, kira-kira pelajaran apa Pak yang pernah diambil ketika menangani kasus tentang dilema etika itu, Pak? Pelajaran yang ya kadang kita dilema etika ini kadang apa ya, sesuatu yang emang kita ada dua masalah yang sulit kita pecahkan, namun itu ada di sekitar kita. Nah, mungkin kita ya harus apa ya, harus tujuannya harus jelas, harus pas awal kita pembelajaran ya kita visi misinya apa ya kita ngikuti visi misi yang ada gitu. Baik. Berarti saya simpulkan di sini bahwa dilema etika ini sering terjadi di masyarakat dan kita harus berpedoman juga kepada visi misi sekolah yang ada karena itu bagian dari rule dan kesepakatan yang telah disepakati. Jadi walaupun dilema etika tetap ada panduannya gitu ya Pak. Iya. Baik Pak Eko, terima kasih atas wawancaranya. Semoga Pak Eko berkah selalu di sana, sukses selalu. Ini pelajaran juga buat kami ke CGP Angkatan 10. Semoga nanti bisa berkah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.